Selamat malam. Malam ini kita akan membahas tentang panggilan hidup manusia. Panggilan hidup manusia kita hayati melalui dua hal, yaitu sebagai pilihan status hidup dan juga melalui karya. Pilihan status hidup ada tiga yang kita pilih, yaitu satu, menjadi imam, biarawan atau biarawati. Yang kedua, selibat teralam. Awam artinya apa? Awam yang juga mengucapkan selibat ataupun hidup seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang ketiga adalah hidup berkeluarga. Tiga pilihan status hidup memiliki keluhurannya masing-masing. Jadi artinya kamu mau memilih yang manapun, kalau semuanya itu demi Allah, semuanya baik. Menjadi imam, biarawan, dan biarawati demi kemuliaan kerajaan Allah, melayani Allah. Menjadi selibat awam yang selibat demi kerajaan Allah, bukan karena ogah sengsara, ubah bertanggung jawab. Menjadi bernikah, ayah dan ibu, ayah ibu yang Katolik mendidik anaknya dalam Katolik, semuanya punya keluhurannya. Dan yang ketiga, yang kedua artinya dipayati melalui panggilan hidup dalam karya. Yang artinya apa? Ketika seorang menghayati pekerjaannya itu sebagai sarana melayani Allah, itu menjadi panggilannya, maka seorang kan menjalankan pekerjaannya itu dengan lebih total, profesional, jujur. Karena dengan pekerjaannya itu dia akan menemukan Allah. Dia akan mencoba untuk menghayati semuanya demi kerajaan Allah. Itu yang akan dia buat. Nah, sehingga dengan demikian akan menjauhkan seorang yang bekerja dengan cara apa? Dengan bekerja yang semau-maunya, bekerja dengan hanya mencari kepuasan, yang bekerja hanya mencari apa? Mencari keuntungan saja. Nah, kita akan mencoba memahami. Apa yang kita pahami adalah panggilan hidup yang pertama, yaitu adalah panggilan hidup membiara, di mana ada orang-orang yang khusus dipanggil secara istimewa untuk menjadi pelayannya. Artinya apa? Secara total melayani Allah secara alami, dia menghayati panggilannya, dia mencoba untuk menyerahkan hidupnya semuanya demi Allah. Itu yang ada. Dan itu menjadi satu pilihan yang luar biasa. Maka tidak semua orang berani dan bisa memilih panggilan itu. Maka kita akan mencoba memahami, yuk kita lihat yuk seperti apa itu. Panggilan hidup pembiara. Nah, panggilan hidup pembiara itu adalah salah satu bentuk selibat yang dijalani oleh mereka tuh, seperti imam, biarawan, biarawati, oleh pada Pater Okta, Pater Andre, Frater Adit, juga seminaris-seminaris ini. Mereka itu berusaha untuk mengikuti Kristus secara total dan tuntas. Maka apa yang mereka lakukan dengan mengikuti nasihat Injil? Apa sih nasihat Injil itu? Nah, nasihat Injil itu sendiri adalah mengarahkan mereka untuk gimana sih caranya menyerahkan diri secara total pada Allah, yaitu dengan mengikuti tiga nasihat Injil, yakni keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Yang artinya apa? Dengan tiga hal ini, dia dengan mengucapkan tiga kaul dan menghayati tiga kaul ini, maka mereka sudah mencoba melepaskan diri dari keterikatan dunia, dari lepas bebasnya nafsu, sehingga mereka bisa mengarahkan seluruhnya kepada Allah sendiri, kepada Yesus sendiri, sehingga bisa menyerahkan semuanya secara total. Nah, ini yang menjadi sarana mereka untuk bersatu dan total mengikatkan diri dengan Yesus sendiri. Nah, supaya bisa menjadi total menyerahkan diri kepada Yesus sendiri, tentu saja ada caranya, ada syarat-syaratnya. Nah, penghayatan tiga kali ini bisa menjadikan seseorang menyatu dengan Kristus kalau mereka menghayati satu, hidup doa, baca Alkitab, mati raga, dan melakukan tindakan-tindakan baik. Maka jangan heran ya, kenapa seorang imam, biarawan, biarawati, bahkan seminaris itu memiliki banyak kehidupan dan rutinitas doa, baca kitab suci, renungan. Nah, juga mereka harus mati raga, artinya menerima apapun yang ada di meja makan segala macam dengan syukur. Kenapa harus dibuat? Karena itulah cara mereka untuk menghayati tiga nasihat Injil tersebut, yaitu supaya mereka bisa taat, bisa total, sempurna menyerahkan diri kepada Allah sendiri. Nah, itu semua
sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang tertulis di dalam kanon 573 pasal 1 dan 2. Nah, kita akan lihat yuk pasal 1 dan 2-nya seperti apa yang ada di dalam kitab hukum kanon. Nah, kita baca yuk di dalam kanon 573 pasal 1. Mengikuti Kristus secara utuh kepada Allah yang paling dicintai, agar mereka demi kehormatan baginya, artinya demi kehormatan Kristus sendiri, juga demi pembangunan gereja, serta keselamatan dunia, dilengkapi dengan alasan baru dan khusus. Yaitu apa sih alasannya yang baru dan khusus? Itu adalah mengejar sempurnaan cinta kasih dalam pelayanan kerajaan Allah dan sebagai tanda unggul dalam gereja untuk mewartakan kemuliaan surgawi. Artinya apa? Mereka mengucapkan itu sebagai bentuk aku mau sempurna. Sempurna ngapain? Mencintai Allah, melayani Allah. Karena apa? Kalau aku mencintai orang lain, menikah dengan orang lain, maka aku membagi kasihku. Nah, maka Gereja Katolik mengajarkan dan bahkan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kalau kamu mau menyerahkan diri kepada Allah, ya serahkanlah total, tinggalkanlah semua, ikutlah denganku. Nah, itulah yang dihayati dan ditegaskan dalam kitab hukum kanonik kanon 573 pasal 1. Maka itu alasannya kenapa imam, pirawan, pirawati tidak menikah. Bukan berarti melanggar kehendak Allah. Karena apa? Kristus sendiri sudah mengatakan hal itu, ya enggak? Baik, kita akan melihat sekarang isi dari kanon 573 pasal 2. Nah, ini kanon 573 pasal 2. Bentuk hidup dalam tarekat hidup bakti ini yang didirikan secara kanonik oleh otoritas gereja yang berwenang, dipilih dengan bebas oleh orang-orang Kristiani yang dengan kaul dan ikatan suci lainnya menurut peraturan masing-masing tarekat. Itu menegaskan apa? Bahwa masing-masing tarekat memiliki sarana, memiliki spiritualitas yang berbeda-beda, aturan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa dong menuntut bahwa tarekat Jesuit harus sama dengan PR, dengan OP, dengan OSC, Bruder FIC, Suster CB harus sama dengan Fransiskan, dengan PIJ segala macam. Nggak bisa, karena mereka memiliki spiritualitas masing-masing, memiliki cara-cara menghayati panggilan Injil itu berbeda-beda. Maka kita harus menghargai kekhasan itu, ya kan? Nah, mereka mengikrarkan nasihat Injil ini demi apa? Kemurnian, kemiskinan, ketaatan. Lewat cinta kasih yang menjadi tujuan kaul tersebut. Artinya apa? Tujuannya apa? Mereka menggabungkan dengan gereja, dengan Allah sendiri secara istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena mereka mau menyerahkan hidupnya secara total kepada gereja demi apa? Wujud cintanya kepada Kristus sendiri. Nah, itu ditegaskan di dalam pasal 2 dari kanon 573 yang jelas bahwa orang bisa memilih dengan bebas haknya, otoritasnya, tetapi memilih hidup bakti ini. Siapa sih yang mengizinkan ada tarekat-tarekat? Nah, tarekat ini bisa muncul ketika gereja sendiri mengizinkan tarekat itu tumbuh. Oke, sampai sini ya. Kita akan lanjutkan lagi yuk. Nah, sekarang kita akan melihat yuk, sekarang kanon 574. Nah, pada pasal 1, status mereka yang mengikrarkan segala macam itu tadi, 3 kaul, itu termasuk dalam kehidupan kekudusan gereja. Artinya apa? Nggak usah khawatir kalau kamu mau jadi imam, priawan, dan pirsati, seperti teman-teman Museto, seperti Michael, seperti Mario, ya kan, seperti Ian. Nah, itu mereka itu termasuk orang-orang yang mencoba memasuki kehidupan kudus. Yang artinya apa? Mereka itu mencoba memurnikan diri, menyucikan diri dengan hidup doa mereka supaya mereka semakin menyerupai Kristus. Nah, siapa yang harus membantu mereka untuk bisa mencapai kesempurnaan kekudusan itu? Tak lain dan tak bukan adalah kita semua. Itu alasannya kenapa kita perlu menjaga panggilan mereka. Gadis-gadis cantik, walaupun frater-frater itu ganteng-ganteng, jangan digangguin ya, biarkan mereka milik Allah sendiri, oke ya. Nah, ini cowok-cowok ganteng, kalau nanti suatu ketika kamu kuliah ketemu suster yang cantik, menik-menik, mungil, jangan dimiliki, mereka milik Allah. Kita punya tugas menyelamatkan panggilan mereka. Dan bahkan sekarang kamu kan punya teman-teman seminari itu, ada Didi, ada Budi, ya kan,
ada Jethro. Nah, ini ada Greg. Kita punya tugas menjaga panggilan mereka. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka itu jalan-jalan padahal mereka harusnya renungan atau misa atau doa, ya kita ingatkan untuk pulang ke kandang. Itu alasannya kenapa ibu suka teriak-teriak pulang 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 pulang, karena ibu sebagai orang Katolik punya tugas untuk menjaga panggilan mereka, untuk membantu mereka memurnikan panggilan mereka mencapai memasuki kekudusannya. Apalagi ibu tahu bahwa mereka lah nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang menjadi teladan kita. Maka kita pun bertugas untuk mengarahkan mereka, jangan malah membawa mereka pada kesesatan. Nah, kita lihat juga ya pasal 2. Secara khusus dipanggil Allah agar dalam kehidupan gereja itu mereka memiliki anugerah khusus dan seturut dengan tujuan serta semangat tarekat berguna bagi perutusan dan keselamatan. Artinya apa? Bahwa mereka itu memiliki anugerah khusus, dipanggil secara khusus. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengikuti tujuan dan semangat tarekat masing-masing itu loh. Apa sih semangatnya, tujuannya itu terserah tarekat masing-masing, kekasan mereka, tapi arahnya sama. Apa? Perutusan dan keselamatan dunia seperti yang diharapkan Allah. Dan artinya apa? Dunia diharapkan mencapai kesempurnaan kerajaan Allah. Itulah kenapa kita yang awam ini turut terlibat dan punya tanggung jawab membantu mereka untuk sampai pada penghayatan itu. Nah, itu yang harus kita pahami benar-benar ya, Nak. Ingat ya. Maka kita ingatkan seminari yuk kalau mereka lupa pada tugas dan memupuk panggilannya. Nah, setelah kita membahas latar belakang 3 kaul hidup membiara, maka kita akan satu persatu membahas kaul itu sendiri. Yang pertama adalah kaul kemiskinan. Nah, apa itu kaul kemiskinan? Bukan berarti mereka harus benar-benar miskin gitu-gitu, dan mereka, oh berarti imam itu semuanya berasal dari keluarga miskin. Oh bukan, malah kebalikannya. Banyak imam yang berasal dari keluarga kaya, super kaya, terkenal. Banyak sekali itu, ada beberapa orang-orang macam itu yang ibu kenal, super kaya, pintar, luar biasa, dari keluarga yang terkenal. Tapi mereka dengan sukarela melepaskan hak untuk memiliki harta benda supaya menjadi seperti Kristus, di mana Kristus sendiri hadir dalam keluarga yang miskin, hidup sederhana, lepas bebas, tidak terikat pada dunia sampai taat di kematiannya. Nah, ini ada loh imam-imam yang seperti ini, mereka dari keluarga yang luar biasa seperti itu, mereka bisa punya karir luar biasa, kuliah sampai S2 di luar negeri. Tetapi mereka mau melepaskan itu semua. Demi apa? Demi Allah. Ya kan? Luar biasa kan? Nah, ini seperti apa nasihat Injil? Ya, seperti dalam nasihat Injil. Kita yuk lihat yuk apa yang dikatakan Injil. Nah, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Khususnya di ayat 4. Di situ Yesus mengatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Artinya apa? Nah, kalau kita mau menyerahkan diri kepada Allah, menjadi seorang imam, birawan, dan birawati, kita nggak bisa dong mengumpulkan harta. Artinya apa? Mengumpulkan harta, kita terikat dengan dunia. Kalau kita terikat dengan dunia, apa yang kita cintai, disitulah hati kita, pikiran kita. Maka kita tidak bisa total, menyeluruh, sempurna menyerahkan diri pada Allah. Maka dikatakan jangan bawa bekal, jangan menyimpan harta benda, lepas bebas total. Nah, kemudian dikatakan jangan memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Artinya apa? Itu bentuk mati raga. Manusia itu kalau ketemu orang yang dikenalkan maunya ngomel, maunya ngomong, maunya gibah, yang macam-macam. Tapi ketika dia dikatakan jangan memberi salam, artinya apa? Menutup mulut, dan artinya apa? Itu mati raga, hal yang tidak enak. Nah, tetapi itulah yang harus ditempuh sarana supaya dia bisa dekat dengan Kristus sendiri. Sarana dia juga bisa menghayati kaul kemiskinan, yaitu sederhana, ya kan? Mati raga. Nah, kita akan lihat lagi yuk, apakah ada nasihat Injil yang lain selain Injil Injil Lukas ini? Yuk kita lihat. Nah, kita akan lihat ternyata ada di dalam Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 18, khususnya ayat 9 dan 10. Di mana di dalam ayat 9 dikatakan janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembakau dalam ikat pinggangmu. Artinya apa? Nah, ini kadang-kadang orang mengatakan saya sederhana, saya gini-gini, tapi ngumpetin harta benda. Berarti dia khawatir dong. Nah, di sini katakan bahwa kalau mengikuti Allah gak perlu khawatir dengan hidup kita, ya kan?
Dikatakan lagi, ditegaskan dalam ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Artinya apa? Nah, kita berkarya segala macam ini, kenapa kita takut? Takut kekurangan makan, takut tidak bisa hidup, takut tidak bisa ganti baju. Kenapa? Karena sebetulnya apa? Seketika kita menyerahkan diri kepada Allah, kita tidak perlu khawatir karena Allah akan mencukupkannya. Nah, di dalam panggilan gereja Katolik ini jelas sekali bahwa imam dan biarawan-biarawati ini adalah orang-orang khusus yang secara khusus pula akan dihormati, disegani, dicintai umat. Maka umat dan orang gereja Katolik ini tidak akan pernah membiarkan orang-orang istimewa ini keleleran. Pastilah mereka akan dengan total tulus melayani dan membantu. Maka ketika ada imam nggak punya baju aja, bisa secepat kilat dia bisa punya baju, dan mungkin bajunya lebih bagus daripada awam. Kenapa? Yang namanya umat mengasihi, mencintai pastornya, imamnya, itu pasti akan memberikan yang terbaik. Itulah luar biasanya. Mengapa kita khawatir? Nah, maka kalau kamu nggak pengen menjadi sesuatu yang istimewa dan luar biasa, nah tidak penuh kekhawatiran, ayo masuk imam saja. Seminari masih buka tuh, pasti sip tuh. Kalau anak ibu yang Gonzaga, banyak yang jadi pastor, bahkan jadi suster. Wow, itu kebahagiaan luar biasa yang ibu harapkan sekali, yang selalu ibu doakan setiap malam, ya kan? Siapa tahu ada lagi yang terpanggil ya. Semoga ya. Baik, yuk setelah dari kitab suci kita akan lihat yuk yang tertulis dalam kitab hukum kanonik. Ternyata di dalam buku kitab undang-undang gereja Katolik yang dinamakan kitab hukum kanonik pun ada ajaran ini, yaitu di dalam kanon 600. Dengan nasihat Injil kemiskinan yang mengikuti jejak Kristus meskipun kaya menjadi miskin demi kita. Nasihat Injili kemiskinan itulah luar biasa. Artinya apa? Di situ mengatakan ya walaupun kaya mau melepaskan semuanya. Kenapa dilepaskan semuanya? Demi gereja, demi Allah sendiri. Nah, itu luar biasanya. Mereka yang super kaya saja mau, kenapa kita nggak mau? Nah, maka ibu tantang kalian, ayo siapa yuk yang supaya menjadi luar biasa anugerah istimewa ini. Nah, kenapa sih harus mau seperti itu? Kita akan memahaminya lebih dalam lagi. Nah, orang-orang yang kaya tadi mau menjadi miskin loh, luar biasa kan? Kenapa yo? Nah, tapi hidup miskin yang mereka ungkapkan itu bukan cuma sekedar slogan ya, janji-janji semata-mata aja, bukan. Tetapi harus terwujud dalam kenyataan. Artinya hidup mereka sungguh menghayati itu kesederhanaan. Artinya sederhana itu apa sih? Memakai, membeli, makan, apapun secukupnya. Apa yang ada disyukuri, bukan menuntut yang aneh-aneh. Dan juga dalam semangat hidup kerjanya. Artinya apa? Spirit, kalau kita di dalam hidup kita itu menghayati saya hidup sederhana, secukupnya saja. Kalau udah menyatu mendarah daging dengan hidup kita, kita nggak perlu kok diomelin orang lain, nggak perlu juga karena ada pimpinan, enggak. Tetapi itu udah menjadi apa ya, karakter kita akan muncul dengan sendirinya, menjadi habit, kebiasaan, dimana kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita peroleh, kita menjadi lebih sederhana. Nah, ini pun bisa dihayati oleh kita yang awam kok. Hidup sederhana ini artinya apa? Kita tidak perlu berlebih-lebihan, makan ya secukupnya. Kalau kita masih punya handphone yang bagus, masih bisa dipakai, ya nggak perlu dong kita beli handphone yang baru lagi. Hanya apa? Untuk gengsi, sombong. Oh, bukan seperti itulah sebagai orang Kristiani. Kenapa? Karena harus ingat bahwa harta kita punya aspek sosial. Kalau seandainya ternyata kita masih bagus dan ada orang lain yang lebih butuh uang kita, ya lebih baik kita bantu orang lain daripada untuk keegoisan kita. Itu alasannya kenapa hidup miskin juga bisa dihayati oleh orang-orang awam, kesederhanaan ini. Walaupun ini sumpah mereka loh, kaul mereka, tetapi kita orang Kristiani juga perlu menghayati itu. Ingat katakan bahwa ada kehidupan roh dan daging. Nah, hidup daging membawa kematian, hidup roh membawa kehidupan. Itu yang menjadi latar belakang kenapa awam pun sebetulnya perlu menghayati kaul kemiskinan dan kesederhanaan ini. Ya, paham ya, apalagi anak koleso, ya kan? Katanya apa? Sederhana. Itu yang harus kita pahami ya. Oke, kita akan dalam lagi yuk, makin paham lagi yuk.
Nah, sekarang kita akan menghayati, memahami kaul yang kedua, yaitu kaul ketaatan. Nah, kaul ketaatan itu di mana seseorang melepaskan segala kebebasan kemerdekaannya yang kita miliki, dan itu tangkap luar biasa ya. Banyak orang yang marah-marah, teriak-teriak, berikan kebebasan kami. Apalagi kan akun jaga tuh, pater, kami pengen bebas. Kenapa gladi harus diatur-atur? Nah, kami ingin merdeka, kami ingin mengembangkan diri segala macam. Padahal sebetulnya pater itu, sekolah itu bukan mengatur, cuma memberikan alternatif kalau sampai kita stuck untuk melakukan satu kegiatan. Kenapa? Karena kita manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Nah, tapi kadang-kadang karena kita merasa, wah saya nggak bisa bebas gini-gini, maka protes. Kadang-kadang orang protes hanya masalah mengikuti nafsu kemarahan tanpa lebih direfleksikan. Nah, anak kolose harusnya ada diskresi untuk melihat baik buruknya. Loh, itu yang harus dihati anak kolose. Maka sebetulnya ibu pengen anak-anak ibu itu tidak cuma protes, demo, macem-macem, nggak ngumpulin ini itu hanya karena protes. Tetapi coba didiskresikan dong. Sisi positifnya apa, negatifnya apa, bagi perkembangan kamu, diri kamu. Nah, ini sehingga orang itu menjadi apa? Makin dewasanya di situ. Oke, makin dewasa di situ artinya apa? Dia tidak ngamuk, tidak terburu-buru mengambil sikap, tetapi direnungkan sungguh-sungguh sampai dia tahu arahnya. Nah, ini yuk kita lihat yuk, kalau ketaatan di akarnya di mana sih? Nah, ini ada di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 24. Nah, ayat 23 mengatakan, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dan diam bersama-sama dengan dia." Nah, artinya apa? Kalau ada orang yang mendengarkan ajaran Yesus, maka sama aja dia mendengarkan ajaran Bapa yang mengutus Yesus sendiri. Nah, tetapi artinya apa? Kalau kita mendengarkan ajaran Yesus dan kita mengikutinya, maka Bapa pun akan ada tinggal bersama kita, menyertai kita. Tetapi kalau kita tidak mencoba untuk memahami panggilan itu, tidak mendengarkan panggilan itu, sama saja kita tidak mendengarkan kehendak Allah. Ya kan? Artinya apa? Bahwa Yesus sendiri itu mengatakan bahwa aku bukan berasal dari yang lain, tetapi aku berasal dari Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Kalau mendengarkan Yesus sama aja dengan mendengarkan siapa yang mengutus Yesus. Nah, ini harus kita pahami. Nah, ini yang ada di dalam Injil Yohanes tersebut. Nah, kita akan lihat yuk di yang tempat lain lagi. Apakah ada lagi akar dari kaul ketaatan ini? Yuk kita coba lihat lagi yuk. Nah, kita lihat lagi. Ternyata ada di dalam kitab Filipi bab 2 ayat 7 sampai 8. Bab 7 berbunyi begini ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, ini artinya apa? Bahwa Yesus sendiri yang Allah menjelma pada manusia, Yesus saja memilih lepas bebas, tidak terikat pada dunia. Bahkan dengan kelepas bebasannya itu, dia tidak memikirkan yang lain-lain, dia tidak terikat dengan siapa-siapa. Maka ketika dia harus mati di kayu salib total, is karena apa? Semuanya untuk Allah, ya kan? Saya taat padanya, biar Allah yang berkarya padaku. Apa yang diinginkan Allah, itu yang kuikuti. Nah, ini berani mengosongkan diri ini loh, supaya Allah yang datang, Allah yang membawa kita pada titik yang Allah inginkan. Nah, itu yang ada di dalam Filipi bab 2 ayat 7 sampai 8. Nah, kita lihat ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, ini bentuk bentuk luar biasa taat. Bahwa dia ingin Allah untuk apa? Menguasai hidupnya, menyerahkan dirinya secara total. Nah, selain dari kitab Filipi, ternyata ada di dalam kitab hukum kanonik, kanon 590, pasal 1 dan 2. Pasal 1 yang mengatakan apa? Karena tarekat hidup bakti dipersembahkan untuk pelayanan kepada Allah dan seluruh gereja, maka ditempatkan di bawah otoritas tertinggi gereja secara istimewa. Pasal 2, setiap anggota gereja wajib taat kepada Paus selaku pemimpin mereka yang tertinggi. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa tarekat hidup bakti itu bisa muncul, sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa itu bisa ada tarekat-tarekat itu karena diizinkan oleh gereja melalui kuasa tertinggi hierarki, yaitu paus,
Oh, tarekat ini boleh, tarekat itu boleh berkarya, tarekat ini berkembang. Nah, maka karena memang melegalkan itu adalah paus, maka siapapun yang terlibat di tarekat itu harus taat kepada paus sebagai pimpinan tertinggi. Tidak ada yang mengatakan bahwa, oh saya taatnya kepada provinsial saya, jenderal saya. Oh, nggak bisa. Karena jenderal dan provinsial ini pun dipilih oleh paus. Nah, itu yang harus kita pahami ya nak ya. Harus kita pahami itu. Nah, setelah kita pahami dari dokumen-dokumen gereja dan kitab suci tadi, kita bisa mengetahui bahwa aspek ketaatan itu memiliki aspek asketis maupun apostolis. Artinya aspek asketis adalah ketaatan religius, dimengerti sebagai patuh terhadap pembesar. Nah, siapapun kamu, sekaya-kayanya kamu, sepintar-pintarnya kamu, ketika udah menjadi imam, biarawan, biarawati, harus taat pada pembesarnya, pimpinannya. Walaupun kamu lebih pintar, lebih wah, gelarmu lebih hebat, tetap saja harus taat. Itu sebagai bentuk apa? Kerendahan hati. Dan itu yang diteladankan Yesus untuk bisa mengosongkan diri supaya Allah yang hadir. Terutama pada guru rohani. Guru rohani itu mungkin ada ya pembimbing rohani, tetapi guru rohani yang sejati itu adalah Yesus sendiri. Dia yang akan hadir dalam hidup kita, mengarahkan hidup kita. Itulah yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah aspek apostolis, yang artinya apa? Taat religius, taat secara rohani, secara panggilan, bahwa aku memilih hidup bakti, aku hidup selibat, aku menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Memang tujuanku adalah aku biar berbakti untuk apa? Kerasulan bersama. Menjadi rasul. Apa itu rasul? Tugasnya mewartakan ke seluruh dunia agar semua bangsa menjadi muridku. Artinya apa? Kita mewartakan kabar gembira, mewartakan kerajaan Allah. Itu yang harus kita buat. Nah, itu ketaatan. Ada dua aspek ini, maka yang harus kita pahami bahwa oh ternyata harus taat ya pada pimpinan. Taat juga kepada tugas. Taat pada pimpinan siapa? Provinsial. Tapi di atas provinsial ada siapa? Paus. Nah, jangan nggak usah lah mikir sombong-sombong. Wah, aku kan tarikatku hebat, aku maunya taat pada provinsial saja. Oh, tidak bisa seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya kenapa setiap tarekat itu harus taat kepada paus juga. Oke ya, seminari udah tahu ya. Supaya apapun nanti kamu tetap taat kepada provinsial dan juga taat kepada paus. Nah, sekarang kita sampailah pada kaul yang ketiga, yaitu kaul keperawanan atau kemurnian. Nah, ini artinya apa? Melepaskan hak hidup seseorang untuk bisa berkeluarga, punya anak, tetapi dilepaskan semuanya itu memilih untuk tetap selibat, tetap sendiri, tidak menikah, semuanya demi kerajaan Allah. Kenapa dipilih? Karena ingin meneladani Kristus. Kristus yang sepenuhnya total melaksanakan kehendak Allah demi kerajaan Allah, keselamatan manusia, total, tidak melibatkan pada relasi dunia, terikat dengan dunia, itu yang kita ikuti. Nah, tetapi kalau keperawanan itu bukan berarti hanya ditandai dengan cukup selibat tidak menikah. Itu hanya salah satu sarana, salah satunya aja. Yang lain apa sih? Kemurniannya itu dijaga dengan satu hati dan pikiran juga selain selibat. Artinya apa? Tidak menikah, tetapi kalau di hatinya dia mencintai orang lain sampai terus-menerus, artinya apa? Dia tidak mengosongkan dirinya. Dia membagi hatinya dengan Allah dan manusia. Kalau pikirannya selalu kotor, jorok, bahkan mikirin yang porno-porno, nyimpen foto porno, itu sama aja dia tidak menjaga kemurniannya. Jadi kemurnian di sini tidak cukup banyak, yang penting aku tidak kawin, selesai. Tidak, tetapi mengosongkan, memurnikan hati, pikiran yang berujung pada menyerahkan tubuhnya kepada Yesus dengan menjaga kemurniannya dengan cara tidak menikah. Itu sebagai bentuk aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Kristus, meninggalkan segala-galanya demi Kristus. Maka pikiranku, batinku, hatiku, tubuhku, semuanya kuarahkan kepada Kristus. Nah, maka supaya kita bisa mengarahkan selalu pada Kristus dan selalu lekat dengan Kristus, kita selalu hidupi, kita pupuk dengan hidup doa. Nah, di Gonzaga hidup doa itu dipupuk terus-menerus dengan doa sebelum pembelajaran, dengan doa malaikat Tuhan, doa eksamen. Tujuannya apa? Ini memurnikan hati, pikiran kita, dan tubuh kita. Paham ya?
Maka jalankan itu dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran. Jangan sampai sambil gerundel-gerundel ya nak ya. Itu semuanya demi kita kok. Bukan orang lain, bukan demi Gonzaga, tapi demi dirimu sendiri ke depannya. Karena bukan cuma imam biarawan yang menjaga kemurnian, kesetiaan, ketaatannya. Nah, tetapi awam pun kita perlu menjaga itu supaya apa? Bisa taat setia pada komitmen. Nah, ini yang paling penting itu. Apapun status itu memerlukan itu. Memurnikan komitmen, memurnikan diri, dan supaya kita tidak menduakan hati kita. Nah, itu ya, paham ya? Oke, yuk kita lanjutkan lagi yuk. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kaul-kaul tersebut, ya kan, yang tadi dikatakan bahwa apa, keperawanan, kemurnian, itu sebetulnya banyak orang mempertanyakan, terutama orang Kristen yang sering bertanya, kenapa sih orang Katolik imamnya itu tidak menikah, padahal di dalam kitab suci Perjanjian Lama kan dikatakan manusia ciptakan pria dan wanita untuk beranak cucu, berkembang biak dan menguasai alam semesta. Jadi kalau mereka tidak menikah berarti itu melawan kehendak Allah, ya kan? Nah, ini yang selalu diungkapkan. Nah, tetapi kita lihat yuk di Injil Matius ayat bab 19 ayat 12. Yesus sendiri mengatakan, ada orang yang tidak kawin karena memang lahir demikian dari ibunya. Artinya apa? Ada orang yang tidak bisa menikah karena cacat. Dari sononya tidak bisa sempurna, mengalami kekurangan. Mungkin dia mengalami, ya maaf, mengalami idiot. Sehingga tidak bisa dewasa, tidak bisa jatuh cinta, tidak bisa menikah, tidak bisa bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, ada orang dikebiri. Ada juga orang yang trauma karena dilukai orang lain sehingga tidak menikah. Berarti kan artinya apa? Itu ada yang demikian. Tetapi ada orang yang membuat dirinya demikian, memilih dirinya tetap perawan, bukan apa? Bukan karena dari sononya, bukan karena orang lain, tetapi karena aku pingin tetap perawan, tetap murni. Kenapa? Karena supaya aku bisa total melayani Allah, karena aku mau melakukan itu semua demi kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, artinya apa? Bahwa kalau aku mengerti, hendaklah ia mengerti. Kalau saya paham panggilan itu dihayati benar-benar, bukan setengah-tengah. Dan kita yang bukan imam, biarawan, biarawati, hendaklah kita mengerti bahwa mereka memilih itu demi kemuliaan nama Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena nggak mau tanggung jawab. Maka disitulah letaknya yang di awal udah katakan, marilah kita bantu mereka supaya mereka taat pada panggilannya. Dengan mereka tetap selibat, maka jangan biarkan kita menjadi penggoda mereka yang membawa mereka keluar jauh dari panggilannya. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat ya nak, bahwa itulah yang sebetulnya dikatakan bahwa imam itu luar biasa, karena itu mereka yang sempurna tapi mau melepaskan itu semua demi kerajaan Allah. Maka tidak ada sembarangan orang yang memilih begitu ngawur, enggak. Maka jumlah mereka sedikit karena hanya orang-orang tertentu yang mau menjadi seperti itu. Maka karena sedikitlah, maka kita harus pelihara, kita jaga, kita support. Kalau perlu kita tambahin jumlah mereka nih, anak ibu yang cowok-cowok jadi imam brother, yang cewek jadi suster. Ayolah, tambahin dong. Itu yang ibu harapkan, ya enggak? Nah, kita lihat juga yuk di dalam kitab hukum kanonik. Nah, ternyata di dalam kanon 599, nasihat kemurnian pun diterima demi kerajaan Allah yang menjadi tanda dunia akan datang. Artinya apa? Bahwa dunia akan datang, dunia yang benar-benar diharapkan Allah seperti dikehendaki Allah dan menjadi mimpi semua orang adalah di mana dunia yang isinya adalah kemurnian. Kemurnian di mana artinya hati yang tidak terbagi, serta kewajiban yang sempurna. Artinya kewajiban kita sebagai manusia citra Allah, mengarahkan semua bakat, pikiran, akal, usaha, kerja semuanya untuk Allah, mengosongkan diri. Artinya apapun yang kita buat di dunia ini, mau bekerja sebagai dokter, sebagai bankir, atau sebagai teknokrat atau apapun itu, tugas kita adalah apa? Untuk apa? Tugas kita adalah menjalankan semua ini karena apa? Karena Tuhan titipkan padaku bakat, titipkan padaku akal yang luar biasa, titipkan padaku dunia. Kita hanya dititipi. Nah, kita harus memeliharanya supaya apa? Bisa kita teruskan pada generasi sudah kita. Dan karena kita menghayati bahwa aku dititipin Allah dan kita menjalankannya, disitulah yang namanya rohaninya,
rohaninya, bernilai transendeninya pekerjaan. Nah, ini yang ada bahwa di dalam kitab hukum kanonik kemurnian itu menjadi tujuan akhir di mana setiap orang pengen masuk kerajaan surga. Nah, paham ya? Kita pun sebagai awam perlu menjaga kemurnian itu. Maka tolong, nak, jangan nyimpen foto porno, jangan nonton video porno, ya kan? Jangan juga menduakan cinta. Karena apa itu artinya mengkhianati kasih Allah sendiri yang tidak pernah menduakan kita dari orang lain. Oke ya, sampai titik ini ada yang mau ditanya enggak? Enggak ya? Oke. Nah, dari tadi kita udah membahas 3 kaul ya. Sepertinya 3 kaul ini yang penting ya, inti di hidup membiara. Padahal bukan itu intinya hidup membiara. 3 kaul itu hanya menjadi sarana. Sarana untuk mencapai inti yang utama. Intinya apa sih hidup membiara itu? Saya mau menjadi bruder, suster, imam. Intinya mau ngapain? Supaya apa? Supaya aku bisa bersatu erat dengan Kristus sendiri. Nah, supaya bisa menyatu erat dengan Kristus, ya maka aku harus memberikan diriku total, seluruhnya. Nah, karena harus memberikan diri seluruhnya pada Kristus, maka baik pikiran, hati, budi, tubuh diberikan. Maka yang menjadikan apa? Ya udah, kalau begitu marilah kita apa? Taat sampai mati. 2, ya sudah, kita persembahkan tubuh dan seluruh hati pikiran kita dengan tidak menikah supaya tidak berbagi dengan orang lain. 3, ya sudah, kita hidup sederhana. Kenapa? Supaya kita tidak memikir harta terus. Karena apa? Semakin kita mencintai harta, semakin kita ogah untuk bisa dekat dengan Kristus. Karena apa? Orang yang dekat dengan harta itu biasanya hitung-hitungan. Ke gereja aja ogah, ngapain ogah ke gereja minggu? Ya lumayan dong tokoku buka, lumayan dong ada tender, lumayan dong aku bisa bisnis, duitku makin banyak. Sayang pada dunia sampai lupa bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang di bawah. Oke, ya anak kolese harus eksamen nih, refleksikan apakah yang kita punya di dunia ini nanti ada yang kita bawa. Ndak ada satupun. Maka walaupun kita tidak menjadi imam, bruder dan suster, alangkah baiknya kita selalu sadar dan ingat berdiskresi bahwa hidup di dunia itu cuma singkat. Apapun yang kita punya, kita perjuangkan sekarang, tidak ada yang kita bawa. Kenapa dengan yang kita punya dan kita perjuangkan ini kita tidak arah, tidak masukin rohani saja, spirit yang transendi, bernilai religius, yaitu apa? Semuanya kupersembahkan kepada Allah dengan melayani Allah. Termasuk apa? Ketika melayani orang lain, membantu orang lain, berarti itu sama saja dengan melayani dan membantu Allah sendiri. Kesadaran ini loh yang penting yang harus kita pahami. Ini yang penting, bahwa bersatu erat dengan Kristus, maka kita perlu menyerahkan diri secara total. Itu yang dibuat para imam, birawan, biarawati, dan suster. Luar biasa kan mereka? Mereka orang-orang yang hebat, luar biasa, istimewa. Kalau kamu pengen jadi orang hebat dan istimewa, ya itu tadi dari awal ibu bilang jadi imam, brother, suster. Oke ya. Nah, sekarang kita sampailah pada kesimpulan penghujung ya. Siapa sih mereka yang hidup membiara? Adalah mereka yang mengikuti Kristus. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang memelatan bentuk kehidupan Kristus sendiri. Yang seperti apa sih teladannya? Adalah mereka yang sungguh bersatu menyerupai Kristus dengan apa? Mau lepas bebas, mau taat kepada tugasnya. Maka supaya mereka itu bisa meneladani Kristus harus kenal Kristus dong. Orang mau mengikuti Kristus, mau meneladani kok enggak kenal, kan harus kenal. Maka karena supaya bisa kenal kita perlu ngapel Kristus, ngedet dengan Kristus, pacaran dengan Kristus. Dengan cara apa? Berkomunikasi dengan Kristus. Komunikasinya dengan Kristus apa yang efektif kita buat terus menerus? Ya dengan doa, retret, rekoleksi, baca kitab suci. Nah, maka apa yang terjadi?
Nah inilah maka imam, biarawan, dan biarawati itu perlu menenggelamkan diri dalam hidup doa. Mereka itu adalah orang-orang yang senang, gila terhadap doa, edik doa. Jangan edik game, edik doa. Kenapa? Dengan doa itulah maka dia memiliki daya atau kekuatan yang bisa meneladani Kristus, karena sudah sangat kenal Kristus. Itu loh Kristus yang aku sangat kenal banget, aku akrab, maka aku tahu bagaimana dekat dengan dia, aku tahu bagaimana mendidik dia. Itulah maka orang bisa berbicara, mendengar, dan mengarahkan hidupnya seperti Kristus. Karena ketika kita dengan Kristus, omongan kita itu lebih tertata, lebih mengarah ke kasih, ya kan? Otak kita menjauhkan diri dari iri, dengki, jahat, ya kan? Mau mendengar, ya kan? Mau mengarahkan diri, artinya penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan keikhlasan. Nah, itulah mereka-mereka yang mau menjadi hidup selibat. Oke. Nah, maka mereka-mereka yang hidup selibat itu, mereka itu memiliki status religius yang lebih dibebaskan. Nah, orang-orang dengan status religius itu sebetulnya secara tidak langsung mereka dibebaskan loh dari keprihatinan duniawi, di mana contohnya orang lain sedang mikir bagaimana cari makan, menyekolahkan anak, bagaimana membeli mobil, gini gitu ya kan. Tetapi orang-orang yang hidup religius itu nggak punya keprihatinan itu. Kenapa? Bukan karena mereka nggak punya istri, nggak punya anak, bukan. Tetapi karena memang mereka lepas bebas. Tanpa mobil pun mereka bisa hidup, tanpa istri, tanpa suami mereka bisa hidup, tanpa macam-macam itu pun mereka bisa hidup. Dan yang paling penting adalah mereka bisa bersatu bertemu dengan Yesus. Yang artinya itulah mereka lebih memperlihatkan kekayaan surgawi, harta surgawi yang dia wujudkan dalam tindakan konkret. Nih loh aku yang mencintai Kristus, aku yang sudah ditebus Kristus, maka bagaimana aku mewujudkan cinta itu dengan cara seperti ini, total menyerahkan hidupku pada Kristus. Nah, maka status mereka itu juga istimewa. Kenapa istimewa? Karena menampilkan keunggulan kerajaan Allah melalui segalanya, melalui segala yang serba duniawi. Artinya dengan yang mereka buat, pilihan-pilihan hidup mereka, dengan contoh teladan iman mereka, mereka itu bisa mengajak, membawa umat, membawa manusia lain siapapun untuk bisa menemukan Tuhan lewat segala sesuatu di dunia ini. Kita bisa menemukan Tuhan di air, di udara, di daun, di teman, di orang lain. Juga menemukan Tuhan di dalam kesedihan kita. Nah, itu karena kita mendapat tuntunan dan teladan dari mereka-mereka yang punya status religius itu. Nah, jelas ya, ternyata jadi imam, bruder, dan itu tidak gampang ya. Bener, swear, nggak gampang. Maka tidak banyak orang yang sanggup dan mau. Maka kita harus acungin jempol, luar biasa. Oke, seminari imam, pater hebat, kalian hebat. Gitu yang ada. Selain itu juga mereka memberikan kepada semua orang bahwa keagungan dan kekuatan Kristus yang meraja dan daya Roh Kudus yang tak terbatas. Artinya bahwa dengan hidup mereka yang luar biasa, pengorbanan mereka yang luar biasa, mau meninggalkan semuanya itu, orang lain tuh melihat bahwa luar biasa ya, Yesus itu sungguh luar biasa, sampai ada orang yang segila itu mau mencintainya, ya kan. Dan ternyata Roh Kudus atau Roh Allah sendiri itu memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga orang yang lemah rapuh, punya nafsu, yang gampang tertantang, gampang tumbuh, gampang meledak nafsunya, bisa mengelola, merepresi semuanya demi kerajaan Allah. Nah, disitulah letaknya. Maka itulah keanggulan keluhuran hidup membiara. Oke, maka kita sudah membahas ya panggilan hidup membiara ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak, baca modul ya. Kalau sudah baca modul, boleh memperdalam dengan wawancara kepada pater, frater, bruder, suster, boleh. Itu akan menambah wawasan kamu, oke? Nanti kita akan lanjutkan dengan panggilan yang kedua ya. Sip.